Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Jacobius Deverson Pingap, pengawas Digmen Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya ingin berbagi sebuah praktik baik terkait dengan pendampingan pengawas yang berjudul Model Pendampingan Perisai. Model pendampingan perisai adalah pendampingan terhadap guru dan kepala sekolah menggunakan pendekatan reflektif berbasis data untuk mengoptimalkan implementasi pembelajaran mendalam dan capaian rapor pendidikan. Sesuai penugasan pengawas, saya mendampingi 11 sekolah. Situasi yang saya hadapi adalah bahwa adanya keraguan, ketidakpastian, dan kebingungan sekolah untuk mengimplementasi pembelajaran mendalam. Selain itu, data hasil analisis capaian raport pendidikan tahun 2024 menunjukkan bahwa literasi dan numerasi masih rendah. Kurang siapnya guru dan kepala sekolah menghadapi perubahan kebijakan pendidikan yang begitu cepat menimbulkan sikap resistensi dan fixed mindset. Mereka menganggap bahwa pendekatan pembelajaran mendalam adalah beban baru bagi guru dan kepala sekolah. Selain itu, kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang kontekstual juga belum nampak. Tantangan yang saya hadapi adalah sikap resistensi dan fixed mindset dari guru dan kepala sekolah menganggap bahwa pendekatan pembelajaran mendalam adalah sebuah kurikulum baru jika dilaksanakan akan memberikan beban tambahan bagi guru dan kepala sekolah. Selain itu, mereka juga memandang bahwa capaian raport pendidikan hanyalah formalitas dan administrasi yang berupa angka semata, sehingga kondisi sekolah yang ada tidak perlu dilakukan perubahan segera. Selain itu, kompetensi guru dalam praktik pembelajaran masih juga lemah, di antaranya metode dan kebiasaan refleksi masih juga rendah. Merespon situasi dan tantangan yang saya hadapi, maka saya melakukan pendampingan dengan model pendampingan perisai. Pendampingan ini diawali dengan perencanaan awal, kemudian memberikan inspiratif berupa dukungan, dan melakukan supervisi berkelanjutan, menyepakati aksi, dan melakukan inovasi. Pada tahapan perencanaan reflektif, perencanaan saya awali dengan mengumpulkan raport pendidikan semua sekolah binaan dan dianalisis. Hasil analisis raport pendidikan kemudian saya sampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian saya mengajak mereka semua untuk bisa melakukan refleksi terhadap capaian raport pendidikan yang ada. Selain itu, saya juga mengajak guru-guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini. Dari hasil refleksi, saya kemudian menyusun program pendampingan awal. Sebelum pelaksanaan program ini, saya meminta masukan dari kepala sekolah terkait dengan program yang sudah disusun. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan dengan program sekolah yang sudah disusun sejak awal. Untuk menguatkan pemahaman guru dan kepala sekolah terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam, maka inspirasi yang saya hadirkan adalah berbagi praktik baik dan melakukan workshop serta IHT. Workshop dan IHT saya lakukan secara umum dan juga secara khusus terhadap MGMP yang ada di sekolah binaan. Selain itu, saya juga berperan sebagai role model melakukan praktek pembelajaran secara langsung di kelas yang bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat bagi guru-guru untuk implementasi pembelajaran mendalam secara nyata di kelas. Apa saja? Ya silakan masuk di kelompoknya.
Setelah pemberian penguatan melalui workshop dan IHT, maka saya melakukan supervisi secara konsisten melalui observasi langsung di kelas, pendampingan dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Pada tahapan ini dilakukan menggunakan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act, di mana saya melibatkan kepala sekolah dan guru sejak awal untuk menetapkan jadwal dan menetapkan target capaian guru di dalam pembelajaran mendalam yang akan dilaksanakan di kelas. Selain itu juga saya melibatkan kepala sekolah secara langsung untuk melakukan observasi terhadap guru di kelas. Dari hasil observasi kemudian dilakukan refleksi untuk memperoleh tindak lanjut penguatan terhadap kekurangan dan kelemahan yang masih perlu diperbaiki oleh guru. Setelah observasi, saya mengajak guru dan kepala sekolah untuk melakukan aksi sesuai dengan hasil refleksi. Pada tatanan praktis, saya memberikan inspirasi dengan menghadirkan inovasi berbasis pembelajaran digital dan melakukan inovasi layanan monitoring kepala sekolah dengan membuat sebuah link lambat. Saya dapat merefleksikan bahwa penggunaan model pendampingan perisai sangat efektif karena memberikan dampak secara langsung terhadap perubahan capaian skor rapot pendidikan dan juga meningkatkan praktek pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh guru di kelas. Model pendampingan perisai juga efektif karena dapat meningkatkan kolaborasi dan hubungan yang erat antara kepala sekolah dan pengawas, serta kepala sekolah dan guru-guru. Oleh karena itu, saya dapat merefleksikan bahwa pengawas sekolah harus sabar dalam menghadapi kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki sikap dan sifat resistensi maupun fixed mindset. Model perisai dapat juga dijadikan sebagai alternatif pendampingan bagi kepala sekolah dan guru-guru di satuan pendidikan. Shalom, perkenalkan nama saya Davina Belogila dari kelas 11. Perkenalkan nama saya Sonia Liu dari kelas 12. Perkenalkan nama saya Jasmine Kernas dari kelas 10. Kalau menurut saya, Pak Devres adalah pengawas yang sangat baik. Dia juga tidak hanya datang ke sekolah untuk melihat kami, tetapi juga masuk ke dalam kelas dan memberikan motivasi, menginspirasi kami untuk semangat belajar, sangat kreatif dan inovatif, juga inspiratif. Pak Devers selalu mempunyai ide-ide yang kreatif sehingga tidak membosankan di dalam kelas. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Roni Paulus Boboi, Kepala SMA Kristen Tongkat Harun. Saya ingin memberikan testimoni bahwa Pak Devers ini adalah pengawas pembina di sekolah saya, yaitu SMA Kristen Tongkat Harun. Beliau ini pengawas pembina yang sangat inspiratif dan juga membuat inovasi-inovasi yang baru, terutama di sekolah. Jadi di sekolah ini sangat terbantukan terutama guru-guru. Dengan cara beliau mendampingi, membimbing, sehingga muncul berbagai-bagai inovasi dalam sistem pembelajaran, sehingga